Urusan dia nggak mau merayakan maulid terserah. Saya kasih contoh. Ini contoh akhlak yang bagus. Ustadz Zaitun Rasmin, hafizahullah ta'ala. Itu Ustadz Zaitun Rasmin. Kata Buya Said Muhammad, wala yurtafat liqauli man qal. Kita nggak usah nengok-nengok ke orang yang mengatakan inna awwala man ihtafala bihil Fatimiyun. Bahwasanya yang pertama merayakan maulid Nabi itu dinasti Bani Fatimah. Jangan nengok-nengok tuh perkataan itu, kata Buya. Kenapa? Lianna hadza, karena orang yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali merayakan maulid Nabi adalah dinasti Bani Fatimah, hadza imma jahlun. Alasannya antara satu dari dua. Alasan yang pertama, kalau nggak dia bodoh, karena dia nggak ngerti, bodoh, au ta'amin 'anil haq, atau pura-pura buta terhadap kebenaran. Dia tahu Nabi puasa di hari Senin. Dia tahu puasa hari Seninnya itu karena sebab Nabi bersyukur kepada Allah atas kelahirannya. Tapi ditutup mata. Dia pura-pura buta. Kalau kata kita orang Betawi, pura-pura bego, belaga bego. Ta'amin 'anil haq. Terjemahnya belaga bego, pura-pura buta dari kebenaran. Padahal dia tahu hadisnya sahih. Nabi puasa gara-gara merayakan maulidnya. Tapi dia tetap ngotot. Yang pertama merayakan maulid Nabi adalah dinasti Bani Fatimah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fattahu ya alim amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para asatid, wabil khusus guru kita, pembimbing kita, Al-Habib Al-Mahbub, Ad-Da'i ilallah biqawlih wa halih, Al-Habib Ahmad bin Mahdhar bin Husain ibn al-Imam Abdullah bin Mahsin Al-Attas, beserta segenap habaib yang hadir di sini, kita doakan khususnya Habib Ahmad dan orang-orang tua kita, guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap hadirin, baik yang hadir langsung di tempat ini atau yang hadir via streaming melalui channel Al-Bahjah atau yang menyaksikan di channel lainnya. Kita angkat tangan sama-sama, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dijaga zahir batinnya. Mudah-mudahan di bulan ini semakin dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ahibba'il kiram, tadi Habib Ahmad menyinggung tentang bagaimana di bulan yang mulia ini adalah fursah, kesempatan kita untuk bisa semakin kenal dan semakin dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kayaknya bukan jamaah Al-Bahjah yang hadir nih. Ini jangan-jangan dari mana nih? Biasanya jamaah Al-Bahjah kalau dengar nama Nabi salawatnya kencang, beb. Sallu ala Nabi Muhammad. Baru muridnya Habib Ahmad nih. Kalau yang tadi bukan muridnya Habib Ahmad. Nah, ya, tadi Habib Ahmad bahas kita tentang bagaimana di bulan yang mulia ini, di bulan kegembiraan, kebahagiaan ini, kita bisa semakin dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka melanjutkan yang beliau bahas, pada kesempatan kali ini saya akan memulai kajian saya dengan mengupas tafsir dari firman Allah Ta'ala yang berkaitan dengan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul, kata Allah. Jadi kita mulainya dari tafsir nih, walaupun nanti pembahasannya merembet kemana-mana yang berkaitan dengan perayaan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, Qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Apa yang kita lakukan dengan anugerah dan rahmatnya Allah? Kata Allah kepada nabinya, fabidzalika falyafrahu, hendaknya orang-orang beriman bergembira dengan dua hal tersebut, anugerah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Huwa khairum mimma yajma'un. Gembiranya dia kepada anugerah dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan daripada dunia, saudara. Nah, dari ayat ini ada satu pemahaman yang penting untuk sama-sama kita pahami. Karena ini ya ikhwan berkaitan dengan amaliyah kita. Ini kita dari bulan Maulid nih sampai nanti mau masuk Rejab, Habib. Maulid selesainya nanti Maulid Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sampai Jumadil Akhir baru selesai. Kadang-kadang di awal-awal Rejab, pertengahan Rejab masih ada yang ngadain maulid yang agak merugi ya. Kadang-kadang ngadainnya digabungin sama Isra Mi'raj sekalian. Masuk Rejab baru ngadain kadang-kadang. Artinya nggak ada habisnya. Dari maulid ke maulid, dari maulid ke maulid. Dari acara ke acara, dari acara ke acara, dari majelis ke majelis, dari majelis ke majelis. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, atas dasar apa kita hadir? Kan Nabi nggak pernah ngadain maulid tentang dirinya. Nabi nggak pernah. Apalagi sahabat. Nggak ada sahabat ngadain perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Di zaman tabi'in juga nggak ada perayaan maulid Nabi. Nggak ada tabi'in tuh ngerayain maulid Nabi. Ada riwayat yang beredar ya dari Khulafa Ar-Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kata Sayyidina Abu Bakar, barang siapa yang infak harta sekian buat maulid Nabi, maka pahalanya sekian. Barang siapa yang menginfakkan harta sekian bermaulid Nabi dan lain sebagainya. Itu riwayat diperdebatkan sama ulama. Karena kalau riwayat itu ada, orang Wahabi gak bakal ngaharamin maulid. Nah, riwayat tersebut dipertanyakan keberadaannya. Kebanyakan ulama mengatakan enggak, Sayyidina Khulafaur Rasyidin enggak pernah mengatakan itu. Nah, terus kita niru siapa? Atas dasar apa nih? Malam-malam jauh-jauh naik motor dari majelis ke majelis, kadang-kadang hujan-hujanan ikut maulid. Atas dasar apa? Kita nurutin siapa? Niru siapa? Oh, ternyata Allah berfirman dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, katakan wahai Muhammad, Qul, katakan bifadlillah, dengan anugerah Allah. Apa di sini yang dimaksud dengan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, Imam Ibnu Abbas, ini diriwayatkan dalam tafsir Ad-Durrul Manthur fi tafsir bil Ma'thur, karya Sayyidina Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti punya kitab namanya Durrul Manthur. Beliau mengumpulkan tafsir-tafsir yang ma'thur, yang datangnya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari sahabat-sahabatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu fungsinya hadis adalah mubayyin, untuk menjelaskan maksud dari Al-Qur'an. Jadi kalau mau lihat tafsir Quran paling afdal dari siapa? Yang datang dari keterangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena fungsinya Rasulullah itu salah satunya untuk menjelaskan makna dari Al-Quran. Lisan Rasulullah itu adalah lisan yang menjelaskan makna dari Al-Quran. Nah, Al-Imam As-Suyuti punya kitab judulnya Ad-Durrul Manthur fi tafsir bil Ma'thur. Itu Al-Imam As-Suyuti. Nah, beliau ngumpulin tuh tafsir-tafsir yang merupakan tafsir bil Ma'thur, tafsir bil riwayah. Ya, tafsir yang diriwayatkan dari Nabi, dari para sahabat, dikumpulin sama Imam Suyuti dalam satu kitab Ad-Durrul Manthur fi tafsir bil Ma'thur. Nah, beliau menukil dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini julukannya Turjumanul Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagai ahli tafsir Al-Quran.
Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, insya Allah yang berangkat umroh kadang-kadang suka ada paket kemana itu, Beb? Taif. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini makamnya adanya di Taif, beda sendiri. Bukan di Baqi, bukan di Ma'ala, tapi adanya di Taif. Nah, itu makamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, di sampingnya dibangun masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ke sana, bisa ziarah ke sana. Nah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau menjelaskan, nah tadi kan kita bertanya-tanya, Allah perintahkan kita untuk bergembira dengan fadlillah, anugerah Allah. Wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Apa yang dimaksud anugerah Allah di sini? Gembira dengan anugerah Allah luas, semuanya anugerah Allah. Umur kita anugerah Allah. Ya. Kesehatan kita anugerah Allah, harta kita punya anugerah Allah. Semua yang kita punya anugerah Allah. Apa yang dimaksud anugerah Allah di sini? Kita disuruh gembira. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, fadlullah al-ilmu. Yang dimaksud anugerah Allah di sini adalah ilmu. Artinya apa? Berarti Allah nyuruh kita gembira dengan ilmu. Maksudnya gembira dengan ilmu apa? Bersyukur. Kalau Allah tuntut kita buat tuntut ilmu. Makanya kalau ada orang ngerayain milad majelis masalan dengan niat gembira karena ilmu yang Allah berikan. Karena wasilah guru yang memberikan kepadanya ilmu. Berkat di guru Allah berikan dia ilmu. Gembira. Dirayakan miladnya majelis dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Gembira, senang. Saya husnudzan, saya yakin ini masuk dengan gembira yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Karena Allah merintahkan kita untuk gembira terhadap ilmu. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Sayyidina Ibn Abbas, wa bi rahmatihi. Apa yang dimaksud rahmatnya Allah? Kita disuruh gembira dengan rahmatnya Allah. Apa yang dimaksud rahmat Allah? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena di ayat lain Allah sendiri yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Sedangkan di ayat lain Allah perintahkan kita untuk gembira kepada rahmat Allah. Artinya apa? Berarti yang dimaksud dengan rahmat Allah yang kita diperintahkan untuk gembira atasnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Berarti yang dimaksud dengan rahmat Allah di sini siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita bisa tarik dalil. Bagaimana cara narik dalilnya? Kita ngerayain maulid, jawab yang kompak, yang keras. Jamal Bahja, ngerayain maulid gembira nggak terhadap Rasulullah? Gembira atau tidak? Nah, kita ngerayain maulid gembira terhadap Rasulullah. Sedangkan gembira terhadap Rasulullah diperintahkan oleh Allah. Berarti kesimpulannya gembira terhadap perayaan maulid baginda Nabi Muhammad berarti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jawab yang kompak Al-Bahjah. Kalau begitu yang merintahkan kita untuk merayakan maulid Nabi siapa? Orang keras. Yang perintahkan kita untuk merayakan maulid Nabi siapa? Yang perintahkan kita untuk gembira terhadap perayaan maulid Nabi siapa? Berarti perayaan maulid Nabi gembira karena maulid Nabi bid'ah atau bagus? Bid'ah atau terpuji? Bid'ah atau dianjurkan? Bid'ah atau baik? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, jadi anak Al-Bahjah yang udah ngaji di Al-Bahjah udah nggak perlu bingung lagi dah. Nah, karena mohon maaf, ini masa zaman keterbukaan. Ya, di medsos orang ngomong seenaknya. Di YouTube orang ngomong kagak pakai disaring. Ya, berapa banyak saya lihat begitu masif kelompok-kelompok yang membid'ah-bid'ahkan maulid, yang menganggap orang-orang yang merayakan maulid melanggar daripada syariat, sesat, menyesatkan dan lain sebagainya. Mereka masif menyebarkan di media sosial. Kalau anak-anak majelis kita kagak kita bentengin dengan ini, khawatir naudzubillah min dalik, ke depan nggak pede lagi saudara. Khawatir ke depan goyang. Tapi kalau udah ditanemin begini, insya Allah anak-anak Al-Bahjah kuat semua akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah. Ini yang pertama saudara. Kemudian saya mau lanjutkan. Ternyata bukan cuma ayat ini. Sekarang kita kalau bicara siapa sih yang pertama ngerayain maulid? Tadi kita maulid berdasarkan perintah Allah. Maulid sama maulud ini beda nih.
Jangan bingung. Kadang-kadang ada maulid, ada maulud. Kalau orang Betawi kadang-kadang ada tengah-tengah. Bukan maulid, bukan maulud. Mulut. Mulut mau hadir kemana? Muludan. Mulut. Nah, bukan maulid, bukan maulud tuh. Itu udah bahasa Indonesia tuh, bahasa Betawi. Nah, kalau bahasa Arab ada maulid, ada maulud. Maulid artinya kelahiran. Makanya gembira dengan maulid Nabi. Artinya apa? Gembira dengan kelahiran Nabi. Maulud artinya adalah yang dilahirkan. Isim maf'ul. Maulud artinya yang dilahirkan. Artinya bayi disebut maulud. Makanya dalam hadis lain, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan. Nah, maulud itu artinya yang dilahirkan. Nah, kalau maulid itu kelahirannya. Maulid, milad artinya sama tuh. Maulid, milad. Makanya kadang-kadang kalau di Arab bukan al-ihtifal bidzikra maulidin Nabi, tapi kadang-kadang al-ihtifal bidzikra miladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi milad bukan hanya untuk orang biasa. Secara bahasa Arab mau disebut miladnya Nabi juga betul, secara benar. Sama artinya milad, maulid artinya benar. Sama artinya. Artinya kelahiran. Maulud artinya orang yang dilahirkan. Berarti kalau mau ngomong mau merayakan maulud Nabi atau maulid Nabi? Maulid Nabi. Kalau mau merayakan maulud Nabi berarti yang dilahirkan bayinya Nabi. Yang dirayakan bayinya Nabi. Kalau disebut mau merayakan maulid Nabi berarti yang dirayakan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas atau tidak? Makanya dari ayat tadi Allah yang perintahkan kita untuk gembira terhadap Nabi Muhammad. Gembira terhadap kelahiran Nabi berarti gembira terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, makanya kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki di dalam kitabnya beliau ini, kata Abu Yazid Muhammad, makanya andai ada orang nih yang tanya, kenapa kamu merayakan maulid Nabi? Andai ada orang yang tanya, kenapa kamu merayakan maulid Nabi? Maka seakan-akan dia bertanya, kenapa kamu gembira terhadap kelahiran Nabi? Saya mau tanya, orang beriman pantas gak nanya kenapa kamu gembira terhadap kelahiran Nabi? Gak pantas, saudara. Anak kita begitu lahir girang, ponakan kita lahir kita girang. Padahal tuh anak belum tentu nyelamatin kita, saudara. Mungkin bisa jadi tuh anak yang nyeret kita nanti di hadapan Allah. Bisa jadi tuh anak jadi sebab kita celaka. Na'udzubillah min. Belum tentu tuh anak girangin. Bisa jadi nyusahin. Benar-benar anak kita jadi anak soleh yang girangin di dunia akhirat insya Allah. Kita girang. Kenapa giliran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir, yang mana kelahiran Nabi Muhammad menjadi sebab kita dapat syafaat, menjadi sebab kita dapat cahaya, menjadi sebab dapat hidayah. Kenapa kau pertanyakan kalau ada yang gembira terhadap kelahirannya? Makanya kata Abu Yazid Muhammad bin al-Maliki, kalau ada orang nanya kenapa kamu gembira terhadap, kenapa kamu merayakan maulid Nabi? Sama aja dia nanya berarti, kenapa kamu gembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ini pertanyaan nggak pantas keluar dari seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang beriman kepada Allah pasti beriman kepada Nabi. Orang yang beriman kepada Nabi, Nabi tidak diangkat menjadi Nabi kecuali setelah dilahirkan. Artinya kelahiran Nabi adalah awwalul khairat, adalah pertama sebabnya kebaikan, adalah kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini paham atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Nggak sampai di situ, kita lanjut lagi nih. Sekarang kadang timbul pertanyaan, Beb. Kadang-kadang di antara mereka, Beb, ada yang nebar isu. Isunya apa? Yang pertama ini ada. Ini di kalangan mereka banyak. Di kalangan takfiri, kelompok yang suka mengkafir-kafirkan banyak. Ada yang menyebarkan isu. Apa isunya? Beb, katanya yang pertama kali merayakan maulid Nabi dari dinasti Bani Fatimah, Beb. Fatimiyun. Yang pertama merayakan maulid Nabi itu orang-orang Syiah. Dari dinasti Bani Fatimah. Fatimiyun. Artinya apa? Berarti perayaan maulid Nabi ini budaya Syiah. Kalau kita ikut-ikutan merayakan maulid Nabi berarti ikut-ikutan budaya Syiah. Itu ada. Kalau Anda pelajari argumentasi mereka atau keterangan-keterangan yang mereka sampaikan, ini ada, saudara. Nah, sekarang apakah ini betul atau tidak? Mari kita lihat, saudara. Siapa yang pertama merayakan maulid Nabi? Ternyata, saudara, yang pertama merayakan maulid Nabi
adalah beliau sendiri, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beb, dari mana beb? Jangan ngarang-ngarang dong. Masa Nabi ngerayain Maulid Nabi? Ya, dari mana Habib? Jangan ngarang-ngarang, jangan bikin-bikin cerita, jangan mencari pembenaran. Apa buktinya kalau Rasulullah yang pertama merayakan Maulid Nabi? Buktinya apa beb? Saya bukan bicara omong kosong, tapi berdasarkan hadis sahih, riwayat sahih Muslim. Di hadis tersebut diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an shaumi yaumil itsnin. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin. Bagaimana itu puasa hari Senin? Karena Rasulullah puasa hari Senin. Sahabat penasaran, ya Rasulullah, kenapa kau puasa di hari Senin? Rasulullah jawab, sebabnya Rasulullah puasa di hari Senin, dzaka yaumun wulidtu fi. Aku puasa di hari Senin karena di hari Senin aku dilahirkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Artinya apa? Sebabnya Rasulullah puasa di hari Senin karena hari Senin adalah kelahirannya Nabi. Artinya apa? Nabi yang pertama kali mensyariatkan supaya merayakan kelahirannya. Cuman bedanya apa? Nabi merayakan kelahirannya dengan puasa. Tapi intinya Nabi merayakan. Makanya kalau tadi ada pertanyaan, siapa yang pertama merayakan Maulid Nabi? Yang pertama merayakan Maulid Nabi adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena secara eksplisit, secara sharih Rasulullah mengatakan sebabnya Nabi puasa hari Senin karena di hari Senin adalah hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Abu Yazid Muhammad di sini, wala yultafatu liqauli man qal inna awwala man ihtafala bihil Fatimiyun lianna hadza imma jahlun au ta'amin 'anil haqq. Kata Abu Yazid Muhammad, wala yultafat liqauli man qal. Kita enggak usah nengok-nengok ke orang yang mengatakan inna awwala man ihtafala bihil Fatimiyun, bahwasanya yang pertama merayakan Maulid Nabi itu dinasti Bani Fatimah. Jangan nengok-nengok tuh perkataan itu, kata Abu Ya. Kenapa? Lianna hadza, karena orang yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali merayakan Maulid Nabi adalah dinasti Bani Fatimah, hadza imma jahlun. Alasannya antara satu dari dua. Alasan yang pertama, kalau nggak dia bodoh, karena dia nggak ngerti, bodoh, au ta'amin 'anil haq, atau pura-pura buta terhadap kebenaran. Dia tahu Nabi puasa di hari Senin, dia tahu puasa hari Seninnya itu karena sebab Nabi bersyukur kepada Allah atas kelahirannya, tapi ditutup mata, dia pura-pura buta. Kalau kata kita orang Betawi, pura-pura bego, belaga bego. Ta'amin 'anil haq, terjemahnya belaga bego, pura-pura buta dari kebenaran. Padahal dia tahu hadisnya sahih, Nabi puasa gara-gara merayakan maulidnya, tapi dia tetap ngotot yang pertama merayakan maulid Nabi adalah dinasti Bani Fatimah. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Bahkan kalau kita mau lebih ekstrim lagi ya, kalau kita mau lebih ekstrim lagi, ini saya pernah bahas dulu saya pernah bahas di mimbar-mimbar nih. Kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, yang pertama merayakan Maulid Nabi bukan bukan lagi Nabi Muhammad SAW, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ada riwayat-riwayat yang menjelaskan, ya, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ketika itu Naru Faris, api di Persia yang udah ribuan tahun gak mati-mati, disembah tuh api. Udah lama tuh api gak mati-mati di Persia, disembah sama orang-orang Majusi. Seketika itu, ketika malam kelahiran Nabi, ketika itu api tersebut padam. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Di malam kelahiran Nabi padam. Kenapa padamnya nggak dari kemarin-kemarin, tapi baru di malam kelahiran Nabi padamnya? Jawab yang kompak. Siapa yang madamkan api tersebut? Orang keras. Siapa yang madamkan api tersebut? Allah. Kenapa di malam kelahiran Nabi? Kalau Allah mau padamkan Nabi itu sebelum Nabi lahir, Allah mampu atau tidak? Allah bisa atau tidak? Tapi kenapa Allah baru padamin itu api di malam kelahiran Nabi, saudara? Kenapa nggak malam-malam lainnya? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya? Karena Allah pengen nunjukkan telah lahir cahaya manusia yang begitu mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang pertama ngerayain Maulid Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas atau tidak? Ada lagi riwayat tuh, kalau kita baca Maulid Habsyi, Maulid Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, itu di pasal setelah Qiyam itu dijelasin tuh kejadian-kejadian
yang terjadi ketika Rasulullah dilahirkan. Ya, Iwan Kisra, ya apa namanya, istananya Kisra ada yang roboh. Kemudian ketika Nabi dilahirkan, nur adha bainal masyriq wal maghrib, ada cahaya yang menyinari antara barat dan timur. Kenapa itu nggak terjadi sebelum-sebelumnya? Saya mau tanya, yang melakukan itu semua di malam kelahiran Maulid Nabi siapa? Allah. Termasuk di malam kelahiran Maulid Nabi. Dulu setan itu bisa nyolong pendengaran. Jadi makanya kalau dulu tukang sihir masih mungkin benar. Karena dia bisa nyolong pendengaran di langit tentang apa yang akan terjadi. Dulu tukang sihir masih mungkin benar, saudara. Tapi begitu malam dilahirkan Nabi, itu pintu ditutup buat setan. Jadi setelah Nabi lahir, udah tukang sihir nggak bakal ada yang benar. Kalau ada yang benar kebetulan hoki, saudara. Nah, jadi maaf ya Samsudin tuh apa segala macam tuh, yang lagi rame. Ada yang benar, ada yang benar hoki. Kalau dulu iya, setan tuh bisa ngebocorin. Tapi setelah Nabi Muhammad dilahirkan ditutup tuh pintu ditutup. Setan udah gak bisa lagi. Ya stariq sama nyolong pendengaran. Saya mau tanya, yang nutup akses itu buat setan siapa? Orang kompak. Yang nutup akses itu buat setan siapa? Semua rubuhnya istana Kisra, terang benderangnya malam pada hari itu ditutup di akses setan buat mendapatkan rahasia-rahasia langit, saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan itu semua di malam kelahiran Nabi. Sekali lagi, padahal kalau Allah mau wujudkan itu sebelum-sebelumnya bisa atau tidak? Atau Allah mau wujudkan itu setelahnya bisa atau tidak? Tapi kenapa di malam kelahiran Nabi? Karena Allah pengen menunjukkan keagungan dan kebesaran kekasihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Berarti kalau kita ngelihat riwayat-riwayat ini, berarti yang pertama ngerayain Maulid Nabi siapa? Orang kencang. Siapa? Allah. Makan dulu membit-bitain aja loh. Masya Allah. Naam. Nggak sampai di situ. Atau kalau kita ngelihat hadis, kita bahas lagi sedikit hadisnya, saudara. Kalau kita lihat hadis, di dalam hadis lain, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengulas hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat ketika datang ke Madinah, mereka mendapatkan orang-orang Yahudi puasa di hari Asyura. Waktu Nabi datang ke Madinah, ya. Nabi sama sahabat nanya, kenapa mereka puasa di hari Asyura? Mereka mengatakan orang-orang Yahudi, huwa yawmun aghraqallahu fihi Fir'aun wa najja Musa fa nahnu nasumuhu syukran lillah. Kata orang Yahudi tersebut, ya, soalnya di hari Asyura ini 10 Muharram, hari ini Allah tenggelamkan Nabi Allah Musa. Tenggelamkan Fir'aun. Dan hari ini Allah selamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka kami puasa di hari ini, kata orang-orang Yahudi, sebagai bentuk syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Nahnu awla bi Musa minkum. Nah, kalau mereka puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Allah Musa, maka kata Nabi Muhammad, kita lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Allah Musa. Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Sekarang Beb, pertanyaannya apa hubungannya ini sama Maulid Nabi, Beb? Apa hubungannya ini sama Maulid Nabi? Dari mana ceritanya? Ini kaitannya apa? Ini kaitannya soal puasa Asyura, soal Nabi Allah Musa. Kaitannya Maulid Nabi bagaimana? Ini kipas angin kayaknya yang bikin Wahabi nih. Kok bet kitab ditiup lagi dia gak terima, Beb. Masya Allah. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Ini masih semangat apa kagak albahnya nih? Coba saya mau dengar semangatnya. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Apa kaitannya hadis ini dengan Maulid Nabi? Oh, benar Habib Ahmad. Emang kalau bos travel cerdas biasanya deh. Masya Allah. Apalagi baru pulang umroh, Habib. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berangkat pakai travelnya Habib Ahmad, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, ya, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari
Beliau mengatakan, kaitannya apa hadis ini sama Maulid Nabi? Kata Imam Ibnu Hajar, syuf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di hari tersebut dalam rangka syukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Allah Musa. Perhatikan baik-baik. Selamat Nabi Allah Musa adalah nikmat. Nikmat tersebut terjadi di hari tertentu. Nah, Rasulullah merayakan nikmat tersebut dalam bentuk syukur dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Nah, berarti dari hadis ini kata Imam Ibnu Hajar, apa yang bisa diambil? Fi'lu syukur lillah ala ma manna bihi fi yawmin muayyan min isda'i ni'matin aw daf'i niqmatin. Kata Imam Ibnu Hajar, berarti dari hadis ini kita bisa ngambil hukum. Hukumnya apa? Berarti kita dianjurin buat bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah atas kenikmatan yang Allah berikan di hari tertentu. Baik kenikmatan yang Allah berikan atau bala yang Allah jauhkan. Karena ketika dijauhkan bala itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah nunjukin, Rasulullah di hari tertentu merayakan bentuk syukur atas kenikmatan tertentu yang Allah berikan. Nah, kalau demikian berarti nikmat-nikmat lain juga bisa dirayakan di hari tertentu dengan cara ibadah-ibadah lain, saudara. Nikmat-nikmat lain bisa dirayakan juga di hari tertentu dengan cara ibadah lain. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kelahiran Rasulullah nikmat atau bukan? Lahirnya Rasulullah nikmat atau bukan? Nikmat. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang beriman ketika mengutus kepada mereka rasul dari kalangan mereka. Allah berikan nikmat tuh. Allah yang katakan. Artinya kelahiran Rasulullah nikmat, sepakat kita. Sedangkan Nabi ngajarin kita, ente boleh merayakan satu nikmat dalam bentuk syukur di hari tertentu. Berarti apa? Kalau Nabi Musa saja selamatnya adalah nikmat dan dirayakan di hari tertentu dengan ibadah, maka apalagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat apa yang lebih besar dari Nabi Muhammad? Tidak ada nikmat yang lebih besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita rayakan dengan ibadah. Walaupun rangkaian acara maulidnya bukan ibadah. Artinya apa? Nabi nggak pernah nyontohkan secara langsung. Ada satu acara mulai pembukaan ya Rabbi sholli ala Muhammad, kemudian sampai ada mahalul qiyam, kemudian duduk, kemudian ada ceramah. Nggak ada secara spesifik dari Nabi seperti itu, nggak ada. Rangkaiannya bukan ibadah mahdhah. Bungkusnya nggak ada contohnya secara langsung dari Nabi. Tapi isinya kita lihat isi, jangan terkecoh sama bungkus. Ketika kita merayakan Maulid Nabi, saya mau tanya, ada pembacaan Al-Quran atau tidak? Ada. Pembacaan Al-Quran ibadah atau bukan? Ibadah. Ketika perayaan Maulid Nabi, ada pembacaan sholawat atau tidak? Pembacaan sholawat ibadah atau bukan? Perayaan Maulid Nabi ada zikir atau tidak? Zikir itu ibadah atau bukan? Perayaan Maulid Nabi ada nuntut ilmu atau tidak? Nuntut ilmu ibadah atau bukan? Perayaan Maulid Nabi ada silaturahmi atau tidak? Silaturahmi ibadah atau bukan? Jadi walaupun rangkaiannya nggak ada contoh secara langsung, tapi personal di dalamnya, isi-isinya secara jelas adalah hal-hal ibadah yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau ada satu kegiatan, kumpulan ibadah, ditambah ibadah, ditambah ibadah, ditambah ibadah, maka sama dengan ibadah. Nggak mungkin ibadah ditambah ibadah, ditambah ibadah, ditambah ibadah, dikumpulin di satu waktu, di satu momen, tahu-tahu jadi bid'ah. Dari mana ceritanya? Saya kasih logika yang gampang. Ini gampang, ini logika ala orang Roblong ini. Ini nggak perlu belajar jauh-jauh kalau ini logika ala orang Rawabelong. Gampang, sederhana. Ente begitu ketemu orang yang larang maulid, ente kasih ini skakmat, selesai. Ya, andai ada yang mau masak martabak. Martabak bahannya apa martabak? Telur, tepung, daun bawang, apa lagi? Pakai garam apa kagak? Ya pakai, masa kagak pakai. Mecin pakai nggak mecin?
Ketahuan yang doyan-doyan micin udah jawab pakai micin, minyak, penggorengan. Nah, taruh bahan-bahannya tadi. Nah, jawab sama-sama. Dia pakai logika, dia pakai akal kita. Tapi logikanya logika syara', logika yang syar'i, bukan logika asal-asalan, bukan akal-akalan. Tepung atau telur, halal apa kagak telur? Halal. Kemudian tepung, halal apa kagak? Halal. Daun bawang, halal apa kagak? Halal. Minyak goreng, halal apa kagak? Kecuali kalau minyaknya hasil korupsi. Halal minyak goreng. Garam, halal apa kagak? Halal. Kumpulan halal. Halal. Tambah halal, tambah halal, tambah halal, tambah halal. Jadilah martabak sama dengan halal. Mungkin nggak halal tambah halal, tambah halal, tambah halal sama dengan haram? Nggak mungkin, kecuali kalau ngembat martabaknya. Itu haramnya haram bukan dzati, tapi haramnya aridhi. Haramnya karena faktor eksternal. Tapi aslinya martabak itu halal. Kenapa? Karena bahannya isinya semuanya halal. Lah ini maulid, isinya ibadah. Tadi saya sebutkan, sholawat ibadah, baca Quran ibadah, zikir ibadah, nuntut ilmu ibadah, silaturahmi ibadah. Di dalam maulid ada sedekah nggak? Ngasih makanan sedekah, ibadah dan lain sebagainya. Nah, ibadah ketemu ibadah, ketemu ibadah, ketemu ibadah sama dengan lah kok ibadah plus ibadah plus ibadah plus ibadah, toto jadinya bid'ah. Lu belajar matematika di planet Mars. Nah, paham atau tidak? Jelas atau tidak? Sederhana aja. Orang awam gak usah pakai dalil ribet-ribet, dalil begitu aja selesai. Jadi itu ya apa namanya, dalil mantik namanya. Mantik ini bukan sebenarnya bukan dalil syar'i, tapi cara dia merangkai dalil syar'i, saudara. Nah, cara dia merangkai dalil syar'i. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, paham ya? Nah, kemudian ada dalil berikutnya. Ini dari Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Kata Imam Suyuti alaihi ridwanullah, Imam Suyuti mengatakan wa qad dhahara li takhrijuhu ala aslin akhar wa huwa ma akhrajahu al-Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da an-nubuwah ma annahu qad warada anna jaddahu Abdul Muttalib aqqa anhu fi sabi' wiladatihi wal aqiqatu la tu'ad marratan thaniyah ila akhirih. Ya, kata Imam Suyuti, saya dapetin dalil yang serupa dari hadis lain. Hadis riwayat Al-Imamul Baihaqi, bahwasanya diriwayatkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengakikahkan dirinya setelah jadi nabi. Jadi Rasulullah setelah diutus jadi nabi umur 40 tahun, riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah pernah mengakikahkan dirinya, nyembelih kambing buat akikah dirinya. Padahal di riwayat lain sudah dijelasin bahwasanya kakeknya Nabi Sayyidina Abdul Muttalib, itu kakeknya Nabi itu aqqa anhu fi sabi' min waladati, udah pernah ngakikahin Nabi ketika umur Nabi 7 hari. Makanya sunnahnya akikah itu ketika umur 7 hari, itu paling afdol tuh sunnah. Nah, kalau orang belum pernah akikah, orang tuanya dia nggak ngakikahin dia ketika dia kecil, dia dapat kabar dari orang tuanya, maka sunnah setelah dia balik, kalau dia mampu dia ngakikain buat dirinya. Sunnah hukumnya. Ya kayak ada jamaah al-bahja yang punya rezeki, dapat kabar misalkan Anda belum diakikain sama orang tua Anda, sekarang alhamdulillah Anda punya rezeki, kasih kambing akikah, taruh buat tambahan maulid di al-bahja. Betul atau tidak? Nah, yang betulnya paling kencang si Pak I itu bagian dapur soalnya. Nah, gak apa-apa, sunnah. Jadi kalau yang belum pernah diakikain sunnah. Tapi kalau udah pernah diakikain, akikah la tu'ad maratan ukhra, nggak disunahin, diulang 2 kali itu nggak dianjurkan. Jadi jangan gara-gara ente banyak duit, mungkin dulu akikahnya kambingnya rada kecil, sekarang Anda mau akikahin lagi, Anda lebih nih duit, nggak dianjurin. Sedekah aja, sedekah kambing, nggak ada akikah 2 kali. Nah, Rasulullah SAW waktu umurnya 7 hari diakikahin sama Sayyidina Abdul Muttalib. Lah kok tahu-tahu Nabi begitu Nabi udah 40 tahun lebih, udah jadi Nabi ngakikahin lagi dirinya. Nah, kata Al-Imam Suyuti di sini, berarti yang kedua bukan akikah. Karena Nabi udah diakikahin, nggak mungkin diakikahin 2 kali. Berarti yang kedua bukan akikah. Yang kedua apa?
Beliau mengatakan berarti yang kedua fayuhmalu dzalika ala anna alladhi fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idharun lisyukri ala ijadillah iyyah rahmatan lil alamin wa tashri'un li ummatihi fayustahabbu lana aidan idharu syukur bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam bi ijtima'il ikhwan wa it'amit ta'am wa nahwi dzalik min wujuhil qurbat wa idharil masarrat. Kata Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu, berarti kesimpulannya karena yang kedua bukan akikah, berarti yang kedua itu yang dilakukan oleh Nabi apa? Nabi pengen nunjukkan rasa syukurnya kepada Allah atas kelahiran dirinya sebagai rahmatan lil alamin. Artinya Nabi nyembelih kambing yang kedua dalam rangka tasyakuran kelahiran dirinya, saudara. Berarti kalau Nabi nyembelih kambing tasyakuran dirinya, berarti Nabi ngelayain apa? Maulid. Berarti Nabi merayakan maulid. Kalau maulid dirayakan oleh Nabi berarti bid'ah apa kagak? Bid'ah apa kagak? Bid'ah, karena asalnya contohnya dirayakan oleh maulid oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. Makanya di sini saudara, nah kalau yang tentang ya Abu Lahab saya nggak bahas lagi dah. Udah sering itu dibahas. Yang tentang Abu Lahab, riwayat muallaq di Sahih Al-Bukhari. Ya, ya saya nggak bahas lagi karena udah sering dibahas masalah Abu Lahab. Tapi intinya dari apa yang tadi kita jelaskan, nggak benar kalau ada yang mengatakan perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah. Nggak benar kalau ada yang mengatakan perayaan Maulid Nabi menyesatkan. Nggak ada dasarnya, tidak betul. Justru kita merayakan Maulid Nabi. Kenapa? Yang pertama, patuh taat tunduk kepada perintah Allah yang merintahkan kita untuk gembira atas kelahiran Nabi. Kemudian yang kedua, tidak lain dan tidak bukan mengikuti jejak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi bagaimana Beb kalau ada orang yang nggak mau ngerayain Maulid? Silakan, nggak apa-apa. Karena nggak wajib, nggak ada kewajiban untuk merayakan Maulid. Andai ada orang yang berkeyakinan buat dirinya, saya nggak ngerayain Maulid karena menurut guru saya Maulid nggak bisa, tapi dia kagak nyerang orang lain. Dia nggak ngebit-abitain orang, dia nggak nyala-nyalain orang, silahkan. Karena nggak ada kewajiban, nggak boleh kita ngina dia, nggak boleh kita mojokkan dia, nggak boleh kita merendahkan dia. Karena ini bukan sebuah kewajiban, itu pilihan dia. Yang penting dia menghargai dan menghormati orang-orang yang merayakan Maulid. Urusan dia nggak mau merayakan Maulid terserah. Saya kasih contoh. Ini contoh akhlak yang bagus. Ustadz Zaitun Rasmin, hafizahullah ta'ala. Itu Ustadz Zaitun Rasmin, beliau saya kira termasuk yang meyakini bahwasanya nggak boleh merayakan Maulid Nabi. Saya kira seperti itu. Karena saya lihat dia kalau lagi perayaan Maulid, waktu pas baca Maulidnya kagak ada. Tapi giliran habis sudah ceramah-ceramah dia datang biasanya kalau diundang. Dan seterusnya. Andai kata seperti ini, ya silahkan. Tapi sifat yang bisa kita tiru apa bagusnya? Dia nggak pernah nyerang orang yang ngerayain Maulid. Dia nggak pernah ngebit-abitain orang yang ngerayain Maulid. Dia nggak pernah nyaci maki orang yang ngerayain Maulid. Saya mau tanya, kalau yang model seperti ini bagus atau tidak? Hargai atau tidak? Hargai. Nggak boleh kita hina, nggak boleh kita ajakin ribut, nggak boleh kita ajakin perang, nggak boleh. Nah, itu namanya kita menghargai perbedaan pendapat. Lu kagak mau ngerayain Maulid silahkan, nggak dosa. Karena nggak ada ulama yang mengatakan perayaan Maulid Nabi hukumnya wajib. Ada wajib min wajibatil mahabbah. Itu kewajibannya kewajiban mahabbah, saudara. Hukumnya apa? Dianjurkan oleh syariat berdasarkan dari yang kita sebutkan. Tapi andai kata ada yang nggak merayakan, silahkan. Yang penting jangan usil, ngebit-abitain yang ngerayain Maulid Nabi, nyesat-nyesatin yang ngerayain Maulid. Nah, ini yang kita nggak demen, saudara. Nah, jangan juga kita berlebihan sampai orang yang nggak ngerayain Maulid kita tuding-tuding, kita hina-hina, nggak boleh, haram. Kita menghina sesama muslim, saudara. Nggak boleh seperti itu. Yang penting ente yang nggak ngerayain Maulid Nabi jangan usil sama orang-orang yang merayakan Maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.